Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata nama, alkena, dan alkuna. Ya, ini merupakan video pembelajaran bagian ketiga dari hidrokarbon. Yang pertama kita akan mempelajari tentang alkena, khususnya tata namanya ya. Dan yang kedua tata nama alkuna. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama alkena. Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap dua. Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap dua disebut alkadiena. Yang mempunyai tiga ikatan rangkap dua disebut alkatriena, dan seterusnya. Berikut merupakan rumus struktur, rumus molekul, dan nama tiga suku terendah dari alkena. Jadi ada rumus struktur dan rumus molekul dari C2H4 atau etena, kemudian C3H6 atau propena, dan C4H8 itu bisa 1 butena dan 2 butena. Dan selanjutnya kita perhatikan rumus umum alkena. Rumus umum alkena sebagai berikut: CnH2n, dengan N adalah jumlah karbon. Jadi jika jumlah karbonnya 2, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali 2, 4, C2H4. Kalau jumlah atom karbonnya 3, maka jumlah atom H-nya 3 kali 2. Atau 2 kali 3 sama dengan 6, jadi C3H6, dan seterusnya. Yang berikut tata nama alkena. Yang pertama, nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai, yang jumlah atom karbonnya sama, dengan mengganti akhiran ana menjadi akhiran ena. Kemudian yang kedua, rantai induk merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Yang ketiga, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Yang keempat, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap yang paling pinggir atau nomor terkecil. Sedangkan yang kelima, penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana. Ingat, penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana. Contoh, tulislah nama dari rumus struktur senyawa berikut. Nah, berdasarkan aturan tadi, yang pertama kita tentukan rantai induknya. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Jadi kita tentukan ini merupakan rantai induknya. Nah, sebelum kita menentukan penomoran, kita lihat setelah rantai induk kita tentukan, kita juga bisa langsung menentukan cabang. Cabang di sini ada 1 gugus metil. Setelah itu kita buat penomoran ya. Penomoran dimulai dari ujung kanan sehingga posisi ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah karbon pada rantai induknya ada 6, sehingga nama rantai induk bisa kita tentukan adalah heksena. Jadi dari heksana, akhiran ana diganti menjadi akhiran ena. Dan gugus metil atau cabangnya berada pada karbon nomor 5. Jadi cara penamaan untuk cabangnya sama persis pada alkana, sehingga namanya menjadi 5 metil 2 heksena. Jadi metil merupakan nama cabang, sedangkan heksena adalah nama rantai induk, sedangkan angka 2 merupakan posisi ikatan rangkap, dan angka 5 merupakan posisi cabang. Contoh selanjutnya, perhatikan contoh penulisan nama IUPAC untuk senyawa-senyawa berikut. Ya, untuk senyawa CH2, ikatan rangkap CH, CH2, CH3. Dan CH3, CH, ikatan rangkap CH, CH3. Kita perhatikan.
Nah, untuk yang pertama, kita lihat ini merupakan rantai lurus tanpa cabang, sehingga kita langsung membuat penomoran. Ingat, penomoran ikatan rangkap mendapat nomor terkecil, berarti kita mulai menulis nomor dari ujung karbon bagian kiri. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Dan posisi ikatan rangkap berada pada karbon nomor 1, sehingga namanya menjadi normal butena atau 1 butena. Kemudian pada rumus struktur berikutnya kita perhatikan penomoran bisa dimulai dari ujung kiri maupun ujung kanan. Mengapa? Karena posisi ikatan rangkap ekivalen dari kedua ujungnya. Kita mulai dari ujung kiri 1, 2, 3, 4. Dan ikatan rangkap berada pada karbon nomor 2. Sehingga namanya menjadi 2 butena. Kalau kita menghitung atau memberi nomor dari ujung kanan, juga akan menghasilkan nama yang sama, yaitu 2 butena. Selanjutnya pada rumus struktur berikut. Kita perhatikan kalau ada rumus struktur seperti ini, yang paling pertama adalah kita tentukan rantai induknya. Nah, rantai induknya sudah kita tentukan. Setelah itu kita buat penomoran. Penomoran dimulai dari ujung karbon sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Kita mulai dari ujung kiri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 karbon pada rantai induk. Sehingga nama rantai induk sudah bisa kita tahu adalah heksena. Nah, setelah itu kita lihat ada berapa banyak cabang. Ya, ada cabang etil pada karbon nomor 3. Setelah itu ada cabang metil pada karbon nomor 3 juga. Dan pada karbon nomor 4 dan juga pada karbon nomor 5. Nah, setelah kita menentukan rantai induk dan cabangnya, selanjutnya kita perhatikan ikatan rangkap 2 berada pada karbon nomor 1. Setelah itu kita menuliskan nama senyawa. Kita mulai dari nama cabangnya. Ya, penulisan cabang sama seperti pada alkana. Kita lihat ada 2 gugus cabang yang berbeda, yaitu etil dan metil. Oleh karena itu untuk penulisannya kita menggunakan urutan abjad, sehingga etil disebut lebih dulu baru metil. Dan etil berada pada karbon nomor 3 sehingga nama iupaknya menjadi 3 etil, 3,4,5 trimetil, 1 heksena. Demikian bagaimana kita membuat penamaan untuk senyawa-senyawa alkena. Nah, selanjutnya kita perhatikan sumber dan kegunaan dari alkena. Alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis. Alkena, khususnya suku-suku rendah, adalah bahan baku industri yang sangat penting. Misalnya untuk membuat plastik, karet sintetis, dan alkohol. Nah, perhatikan ini plastik, itu bahan dasarnya ada polipropena. Sedangkan teflon bahan dasarnya adalah tetrafluoroetana. Selanjutnya yang kedua kita perhatikan alkuna. Di sini kita masih membahas tentang tata nama ya. Jadi alkuna juga merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Jadi ikatannya rangkap 3. Kalau alkena rangkap 2, sedangkan alkuna rangkap 3. Rumus umum dari alkuna adalah CnH2n kurang 2. Jadi kalau jumlah atom karbonnya 2, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali 2 kurang 2. Jadi C2H2. Kalau jumlah atom karbonnya 3, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali 3 kurang 2. Sehingga rumusnya menjadi C3H4. Kalau misalnya jumlah atom karbonnya 4, maka jumlah atom hidrogennya menjadi 2 kali 4 kurang 2. Jadi C4H6 dan seterusnya.
Nah, yang berikut kita perhatikan rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari beberapa alkuna. Jadi kita perhatikan untuk etuna, rumus molekulnya adalah C2H2, sedangkan rumus strukturnya adalah HC rangkap 3 CH, dan seterusnya. Kemudian ada propuna C3H4, rumus strukturnya seperti yang kalian perhatikan di layar. Kemudian ada 1 butuna C4H6. Nah, mari kita perhatikan tata nama alkuna. Alkuna merupakan turunan dari alkana. Aturan penamaan sama seperti alkena, tetapi akhiran ena diganti dengan una. Jadi kalau kita sudah memahami tentang alkana dan alkena, maka untuk memberi nama pada alkuna akan menjadi lebih gampang. Kita perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah senyawa alkuna. Nah, yang pertama kita ingat, kita menentukan rantai induknya. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Setelah itu kita menentukan rantai induk. Selanjutnya kita memberi penomoran. Nah, meskipun dari ujung kiri dan ujung kanan posisi ikatan rangkap 3 tetap berada pada karbon yang sama, pada karbon dengan nomor 3. Tetapi untuk senyawa ini kita harus memberi penomoran dimulai dari ujung kanan. Mengapa? Jika posisi ikatan rangkapnya ekivalen, maka kita kembali pada aturan cabang pertama mendapat nomor terkecil. Nah, kita lihat, kita penomorannya dimulai dari ujung kanan. Ada karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Sehingga nama dari rantai induknya sudah bisa kita ketahui, yaitu heksuna. Nah, yang berikut kita lihat posisi cabangnya pada karbon nomor 2. Kemudian posisi ikatan rangkapnya pada karbon nomor 3. Jadi posisi ikatan rangkap 3-nya berada pada karbon nomor 3. Nah, penulisan nama harus diawali dengan nama cabang terlebih dahulu, sehingga namanya menjadi 2-metil 3-heksuna. Metil merupakan nama cabang, heksuna merupakan nama rantai induk, angka 2 di depan metil merupakan posisi dari cabang, sedangkan angka 3 di depan heksuna itu merupakan posisi ikatan rangkap 3. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Sama seperti tadi, yang paling pertama kita lakukan adalah menentukan rantai induk. Ini rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Jumlah karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian karena rantai induknya mempunyai jumlah atom karbon sebanyak 6, maka nama rantai induknya sudah bisa kita ketahui adalah heksuna. Dan yang berikut, cabang metil berada pada karbon nomor 4. Dan posisi ikatan rangkap berada pada karbon nomor 2. Sehingga namanya menjadi 4-metil 2-heksuna. Contoh yang berikut, ya, perhatikan contoh yang berikut. Kita perhatikan, kita tentukan rantai induknya. Ingat, rantai induk, rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Setelah kita menentukan posisi rantai induk, maka kita melakukan penomoran. Nah, penomoran kalau kita mulai dari ujung kanan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, setelah kita melakukan penomoran dari ujung kanan, kita perhatikan posisi karbon, posisi ikatan rangkap berada pada karbon nomor 4. Dan posisi cabang pertama kita temui pada karbon nomor 3, yaitu cabang etil. Dan posisi cabang metil berada pada karbon nomor 7. Nah, ingat, kalau posisi ikatan rangkap 3-nya ekivalen, maka kita menggunakan aturan yang menyatakan bahwa cabang pertama mendapat nomor terkecil. Jadi kita harus balik penomorannya dimulai dari ujung kiri seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini kita sudah mendapatkan penomoran yang baik. Selanjutnya kita perhatikan rantai induknya ada 8 atom karbon. Kalau 8 atom karbon berarti nama rantai induknya adalah oktuna. Ya, karena ikatan rangkap 3. Oktuna. Selanjutnya ada gugus metil atau cabang metil pada karbon nomor 2 dan cabang etil pada karbon nomor 6. Kemudian kita perhatikan posisi ikatan rangkapnya tetap berada pada karbon nomor 4, ya. Pada karbon nomor 4 sehingga namanya kita dapat tuliskan sebagai berikut: 6 etil, 2 metil, 4 oktuna. Jadi demikian cara memberi nama pada senyawa-senyawa alkuna, baik yang bercabang maupun yang rantai lurus. Selanjutnya kita perhatikan sumber dan kegunaan alkuna. Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting adalah etuna, C2H2. Nama lain etuna adalah asetilena. Dalam industri, asetilena dibuat dari metana melalui pembakaran tidak sempurna. Kita perhatikan proses pembakaran dari metana 4CH4 gas ditambah 3O2 gas menghasilkan 2C2H2 gas ditambah 6H2O gas. Jadi pembakaran metana, pembakaran tidak sempurna dari metana menghasilkan etuna atau asetilena. Dan pembuatan gas karbit dari batu karbit ini digunakan oleh tukang las atau las karbit. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Dan pada kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih jauh tentang keisomeran pada alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian reaksi atau sifat-sifat kimia maupun sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna. Semoga materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan secara online. Dan ingat, tetap mentaati protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Salam sehat, salam cerdas.